Shalom. Amin. Kita percaya bahwa kasih Allah itu selalu baru bagi kita. Setiap kita yang merindukan hadirat Tuhan, percaya bahwa Dia ada di tempat ini. Bahwa Dia memuaskan setiap hati kita, jiwa kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami, amin. Ku rindu Kau selalu dalam setiap hati kami Tuhan, amin. Ubah hatiku, amin Yesus. Jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat, ku sembah, ku sembah. Dari awal katakan, Allah Roh Kudus penuhi setiap hati kami, jiwa kami dengan kuasa-Mu. Amin, amin. Allah Roh Kudus penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
biarlah kuasa Roh Kudus di tempat ini memenuhi hati kami, jiwa kami, puaskan kami dengan hadirat-Mu Roh Kudus. Haleluya, haleluya, yes Lord. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih, mengalir, 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 mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, amin, yelah, amin, di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih, mengalir, mengalir, amin, mengalirlah. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyerahkan setiap hati kita kepada Tuhan. Amin, amin. Di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih, mengalir, mengalir. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita undang Roh Kudus ada di tempat ini. Kita mengundang Roh Kudus untuk memenuhi hati kita sore hari ini. Amin. Yes, Lord. Oh Roh Kudus. Sekali lagi kita katakan, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ini kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu dalam hati kami. Kami rindukan memenuhi setiap hati kami sore hari ini Tuhan. Amin. Oh Roh Kudus, pulihkan ku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, pulihkan kami, pulihkanku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan pada sore hari ini. Biarlah setiap kami datang, kami membawa sukacita yang berasal daripada Tuhan. Ketika kami pulang, kami membawa kabar baik, kabar kebahagiaan, sukacita yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh pulang berbeda saat kami datang Tuhan. Karena satu kerinduan kami yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau hadir memenuhi jiwa kami, Engkau hadir memenuhi tubuh kami, Engkau hadir memenuhi setiap apa yang menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, boleh kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bila roh Allah ada di dalam kita, untuk itu kita harus menari memuji Tuhan, amin. Amin. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Boleh pakai gerakan ya. Jangan malu-malu untuk memuji Tuhan seperti Daud.
di tempat ini. Ku kan menari, Ku kan menari. Sekali lagi. ku kan menari, Ku kan menari. Ku kan menari. Ku kan menari. bertidak Amin, haleluya. Ku kan menari. Ku kan menari. Sama-sama ku kan menari. Ku kan menari. Ku kan menari. Ku kan menari. Bertidak menari. Ku kan menari. Ku kan menari. Ku kan menari. Bertidak menari. Ku kan menari. Ku kan menari. Bertidak ku kan menari. Ku kan menari. Bertidak menari. Amin. Haleluya. Karena roh Allah ada di hati kita. Untuk itu kita mau mendengarkan suara nafiri dari Allah. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Sebab api kemuliaan Tuhan tercurah dari surga di tempat ini, memenuhi hati kita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk mendengarkan. Dengarkanlah suara nafiri Memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panji, bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Amin. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh. Sama-sama kita katakan api kemuliaan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Amin. Sama-sama katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat, gereja Tuhan. gereja Tuhan bersatu kini, Mengangkat tinggi, panji, bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan, api mata. Sama-sama kita lemparkan api yang kuasa Tuhan. Penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaan, api kemuliaan. Amin, haleluya. tercurah Dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah api kemuliaan Tuhan, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja.
3 kali. Belum. Belum ya, tunggu aba-aba. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih belum. Sekali lagi ya, sama musik juga. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, Haleluya. Amin, haleluya. Haleluya. Selamat datang jemaat-jemaat Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan ada di tempat ini, amin. Amin. Untuk itu karena kita merasakan kasih Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Mungkin ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada yang mau bersaksi, saya persilakan ruang dan waktunya. Ada yang mau bersaksi, saya persilakan. Enggak ada? Amin. Oke, kalau enggak ada, kita mau lanjut, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita katakan sama Tuhan. Tuhan, kami rindu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apapun yang Tuhan mau sampaikan pada kita sore hari ini, kita percaya bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sebab apa yang Tuhan mau katakan sore hari ini, Tuhan punya maksud dan tujuan bagi kita. Haleluya. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi Saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Saya persilakan kepada hambanya. Hadir di sini Saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan
Tuhan Allah kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan, di mana urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami datang menaikkan segala ucapan syukur kami Tuhan. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang berbicara Tuhan. Sembunyikanlah hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu Tuhan. Agar setiap pesan firman yang disampaikan Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang melawat setiap hati kami Tuhan. Segenap keluarga besar GSJ Penyuluh Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Kuasa Tuhan selalu tercurah bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau bukakan mata dan hati pikiran kami Tuhan. Sehingga kami dapat lebih fokus ke dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap firman yang disampaikan Tuhan dapat masuk ke dalam hati kami Tuhan. Dan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Kami sudah mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, terima kasih buat tim musik dan WL Singer semua. Oke, shalom semuanya, selamat sore. Waduh, puji Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa, mantap. Wah, yang datang pada hari ini, puji Tuhan ya. Mukanya cerah-cerah, kayaknya udah mau momen liburan ya kayaknya ya. Iya, ya selamat datang semuanya. Selamat kembali, welcome home di GSJ Penyuluh, buat keluarga besar GSJ Penyuluh. Ya, hari ini saya ingin membawakan khotbah tentang Sela. Sebelumnya, pernahkah ada yang mendengar atau tahu atau pernah lihat kata-kata ini, Sela? Pernah? Pernah ada yang dengar? Pernah ada yang lihat? Belum? Oke, ya. Sela. Kata Sela ini merupakan satu kata yang terdapat di dalam firman Tuhan, di mana kita percaya bahwa firman Tuhan itu ditulis, itu nggak mungkin dia kalau ditulis itu hanya sekedar iseng ya, ditulis-tulis gitu di firman Tuhan, ada pakai kata Sela gitu ya, enggak ya. Akan tetapi setiap firman Tuhan yang ditulis itu memiliki satu pesan atau makna ya dalam firman Tuhan. Kita mau lihat, coba next. Ya, kita mau baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita lihat di sini, kata Sela ini sendiri merupakan adalah satu kata yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu Saudara kalau mau lihat, itu ada di dalam kitab Mazmur dan Habakuk. Total kata Sela sendiri itu cuma hanya di 2 pasal tersebut, hanya ada 74 kata. Kan Mazmur yang seperti kita ketahui ya, Mazmur itu banyak ya, ratusan pasalnya ya. Tapi dalam kitab Mazmur hanya 71 kata. Nah, di Habakuk terdapat 3 kata. Di sini kita mau belajar tentang arti kata dari Sela itu sendiri. Yang pertama kita mau tahu dulu, Mazmur itu adalah satu kitab yang ditulis oleh Raja Daud dan juga oleh penulis-penulis yang lain, di mana Mazmur ditulis untuk bertujuan sebagai doa ataupun pujian, di mana diilhamkan oleh Roh Kudus dan ditulis secara umum untuk mengungkapkan perasaan mendalam dari hati manusia kepada Allah, yang berisikan tentang doanya kepada Allah, doanya kepada Tuhan, ataupun juga ucapan syukur, bahkan juga seruan kepada Allah akan hal yang sedang dialaminya. Nah, boleh di next? Ya, oke, next lagi. Nah, sebelumnya tahu nggak nih arti lambang ini, ada yang tahu nggak? Ya, paus, betul. Nah, arti Sela sendiri itu memiliki arti kata. Dalam kitab Mazmur, artinya itu kita berhenti atau beristirahat sejenak, atau yang kita kenal dengan logonya seperti namanya apa? Paus, ya.
dalam hidup kita terkadang kita namanya manusia ya, kadang-kadang pernah gak sih ada yang merasa dalam hidupnya tuh kayaknya tuh, aduh 24 jam kayaknya kurang. Ada yang pernah merasa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ada yang pernah merasa? Iya, artinya hidup kita tanpa disadari itu kayaknya berjalannya saking cepat gitu ya. Progresnya tuh kayaknya tidur aja baru tidur tiba-tiba melek, udah jam 6 lagi. Ya padahal baru tidur gitu ya, kayaknya jam 10 misalkan gitu ya. Langsung tidur, bangun langsung ke pagi lagi. Artinya hidup yang kita jalani itu berjalannya sangat cepat. Ya, nah Sela ini dia itu dalam satu pujian atau musik gitu ya. Sela itu tuh berarti satu jeda atau satu tanda atau satu kondisi yang artinya berhenti sesaat. Seperti tadi kita membaca, kan tadi ada tanda kayak koma ya kalau kita baca ya. Artinya kalau koma artinya apa? Tanda koma artinya apa? Ya berhenti sesaat atau berhenti sementara. Nah artinya satu tanda itu mempunyai makna atau pesan di mana bahwa kita harus baca itu harus pelan-pelan. Seperti sama juga kalau misalnya kita lagi makan. Kalau makan kalau terlalu terburu-buru akhirnya apa? Sedek. Ya sama ya. Kita baca pun kalau terlalu buru-buru salah baca. Makan kecepatan kesedek. Nah artinya dalam hidup kita juga sama. Kalau misalkan kita merasa satu hal yang membuat kita tuh kayaknya, aduh Tuhan kok cepet banget. Kok kayaknya nih waktunya kok kayaknya berlalunya cepet banget kayaknya gitu ya. Kayaknya udah sampai gak ada waktu buat jeda gitu. Itu kita ada yang mesti kita belajar untuk kita membuat sela dalam diri kita. Ya. Kita mau belajar pada hari ini, kita mau buka di Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Oke, kekecilan ya. Oke, kalau gitu kita bacanya ganti-gantian ya. Ya, oke, saya minta tolong untuk yang ganjil yang baca wanita. Kalau untuk yang genap yang baca siapa? Pria ya. Oke. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Oke, kita mulai dari wanita dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, next ya, kita langsung kedua ya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Next. Ya, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 9 itu isinya menceritakan di mana kita melihat bahwa Daud sedang lari dari anaknya Absalom yang ingin membunuhnya. Nah, ini kalau kita tarik ceritanya ke belakang itu sedikit agak panjang. Singkat cerita seperti anaknya itu menginginkan tahta dari ayahnya, di mana ingin menjadi seorang raja si Absalom ya. Akhirnya dia pengen membunuh si Daud. Akhirnya si Daud tuh lari, dia menghindar, dia kabur. Nah, dari tokoh Daud kita mau belajar, di mana dari ayat yang kita sudah baca ada beberapa kali ada kata sela ya. Ya, kita lihat. Kita mau belajar dari ayat ini, dari tentang tokoh Daud, di mana dari ayat yang tadi pertama sampai ke 9, itu khususnya ayat 2 dan 3 ya. Kondisi Daud saat itu adalah, boleh di next? Ya, kita lihat. Pertama, banyaknya lawan yang menyerang Daud. Ya, yang kedua, banyak orang juga yang mengatakan di ayat yang tadi kita sudah baca bahwa orang-orang bilang,
Tuhan gak akan menolong Daud. Sampai yang ketiga, kondisi yang dialami Daud. Bayangin, dia pasti saat itu mungkin ketakutannya luar biasa. Betul gak? Dia stres luar biasa karena dikejar dengan banyak orang yang ingin membunuhnya dia. Nah, kita lihat saat itu, suatu keadaan atau situasi dan kondisi yang Daud alami, di mana dia udah dikejar-kejar orang yang ingin mempunyai niat jahat kepadanya, bahkan ingin membunuhnya, ya. Nah, mungkin stresnya luar biasa. Saat ini mungkin Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita nggak dikejar-kejar ingin dibunuh, mungkin kita nggak dikejar-kejar ingin diserang orang, akan tetapi mungkin saat ini mungkin ada di antara kita mungkin yang sedang menghadapi satu hal pergumulan, satu hal masalah dalam dirinya, di mana mungkin ada yang sedang berkeluh kesah, mungkin tentang penyakit kah, mungkin ada di situasi tengah pandemi seperti ini kah, mungkin ada yang tentang usahanya, atau mungkin juga tentang hal ekonomi dan lain-lain sebagainya. Ya, kita lihat Daud dalam ayat yang kita baca, dia selalu ada kata Selah di akhir tulisannya. Ya, kita lihat, artinya di saat Daud menulis kitab Mazmur, itu dia ada waktu atau kondisi seperti Daud sedang menghela nafas atau dia beristirahat. Betul nggak Bapak Ibu? Yang seperti yang kita sudah baca. Tadi dia sedang dikejar orang, ya kan? Terus dia bilang, aku membaringkan tubuhku. Artinya dia walaupun dia sedang dalam situasi panik, dia sempat masih untuk beristirahat. Artinya apa? Kita lihat, Daud ini dia ada memegang satu peranan penting dalam arti seperti yang dia lakukan Selah, bahwa tindakan jeda yang dia lakukan itu bukan berarti tanpa satu hal yang dia pegang yakin penuh. Kita lihat, kenapa sih kok Daud bisa yakin dengan tenang dengan segala situasi kondisi yang dia masih sempat udah diudak orang, mau dibunuh orang, tapi dia masih melakukan Selah. Ya, apakah kita sendiri sebagai orang Kristen saat ini di tengah pandemi, dalam hal pekerjaan, dalam hal mungkin yang sedang mengalami sakit penyakit, apakah kita juga melakukan Selah dalam hidup kita? Kita mau lihat. Mungkin kan kalau misalkan Daud dalam keadaan tertekan, dalam keadaan pergumulan, ia melakukan Selah. Kita lihat di ayat 4-8 tadi ya. Kita lihat ayatnya, Daud datang kepada Tuhan. Dia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Ya. Artinya apa? Daud melakukan Selah, dia yakin dengan penuh, dia yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Kita lihat apa yang dilakukan Daud sampai dia berani melakukan Selah. Artinya Daud itu dia mencari wajah Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan dia yakin kepada Tuhan. Sampai bahkan dia mau diserang pun dia masih berani tidur. Benar enggak? Ya, ayat yang tadi sudah kita baca dibilang, aku membaringkan tubuhku. Karena datangnya pertolonganku dari siapa? Dari Tuhan. Nah, kita lihat apakah kita sendiri ini sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sudah melakukan Selah dalam hidup kita? Apakah kita sudah melakukan? Selah itu seperti ini saudara Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan nih, kita kerja, kita buka usaha. Kita setiap hari kita kerja, setiap hari kita sibuk, sampai akhirnya kita melupakan satu hal yang penting, di mana kita harus datang kepada Tuhan, betul? Betul nggak? Saya pernah dengar satu ilustrasi yang pernah dibawakan oleh Om Samuel, Om Kim An gitu ya. Di mana ada Om Samuel itu pernah ada kesaksian seperti ini. Ada orang yang bilang kayak gini, Tuhan, saya mau buka usaha Tuhan. Tuhan tolong dong ramein usaha saya. Di saat tokonya sepi, itu orang rajin ke gereja. Tapi di saat rame, tahu apa yang terjadi saudara? Akhirnya apa? Pas tokonya rame, weekend, Sabtu, Minggu. Pas ditanya ke gereja, akhirnya gimana? Nanti aja deh, minggu depan aja deh saya datang. Ya Tuhan ya, minggu ini enggak dulu ya, off dulu. Iya, akhirnya apa? Menjadi satu rutinitas dan timbullah rasa malas. Ya, sama seperti kita, mungkin kita sibuk, mungkin kita padat jadwalnya. Akan tetapi, apakah kita nggak bisa meluangkan waktu sebentar, sejenak aja untuk Tuhan? Kita kalau ke gereja berapa lama sih? Paling lama berapa?
2 jam. Paling lama 2 jam. Ya, paling lama 2 jam. Tapi kita harusnya belajar di mana kita harus meluangkan waktu untuk Tuhan. Karena kenapa? Tuhan lebih dulu mengasihi kita, amin. Ya, biarlah kita mau selalu seperti belajar dari Daud. Dia mencari wajahnya Tuhan, ya. Sela itu seperti apa lagi sih? Contoh, di saat bangun tidur, apa yang kita cari? Ya, puji Tuhan jujur. Iya, ya karena benar ya, maksudnya kadang-kadang gitu ya. Jadi kita namanya orang zaman sekarang, orang tuh bukannya doa dulu, tapi yang dicari HP dulu, betul? Ya, cek WA, padahal nggak ada yang WA. Liatin notif bolak-balik, kagak ada, ya kan? Betul nggak? Kadang-kadang IG, Facebook dibolak-balik, di notif lagi, lihat lagi. Padahal kagak ada yang ngechat. Iya kan? Iya. Saya tadi pagi saya ada ikut ke gereja istri saya gitu ya. Maksudnya ada satu khotbah di mana ada satu penelitian seperti ini. Saya juga baru tahu. 8 menit pertama saat kita bangun tidur itu menentukan keseharian kita. Contoh, iya, pas bangun nih, truk. Kita ingatnya apa? Nyari Tuhan, nyari handphone, atau ingat masalah, atau ingat apapun lah gitu ya. Misalnya kalau kita ngeliat, aduh ini bete nih, kerjaan gue banyak nih, misalnya kayak gitu ya. Jadilah seharian itu bete. Tapi kalau seharian kita pas mulai 8 menit pertama, kita langsung kita cari waktu untuk Tuhan, kita ingat kebaikan Tuhan. Oh makasih Tuhan, oh terima kasih atas segala kebaikanmu, segala macam kesehatan. Kita fit, kita sehat. Tapi kalau udah dari pagi kita startnya jelek, jadilah hari itu bad day gitu loh. Karena kenapa? Percaya nggak percaya, saya pernah baca satu artikel gitu, pernah tahu yang namanya Mark Zuckerberg atau Jeff Bezos atau Bill Gates dan yang lain-lain? Ya, mereka itu adalah salah satu ibaratnya orang-orang terkaya di dunia gitu ya. Mereka rata-rata kalau dilihatin nih jam tidur, jam kerjanya mereka itu ada satu pagi itu mereka selalu bangun lebih awal. Dan mereka biasa kayak ada menyiapkan kayak spesial quality time-nya dia. Jadi kayak mungkin ada yang yoga, mungkin ada yang kayak dia kayak waktu pribadi dia. Jadi dia benar-benar memang menghususkan diri dia tuh kayak ibaratnya menyiapkan satu harian dengan 1 jam atau setengah jam pertama mereka. Bahkan tadi menurut penelitian berapa menit? 8 menit. 8 menit menentukan langsung 24 jam kita. Nah, sama seperti halnya Sela. Dimana kalau kita di tengah kesibukan kita, contoh Sela ya, dalam hal keluarga, apakah kita sudah melakukan Sela dalam hal keluarga kita? Contoh, biasa orang-orang zaman sekarang, orang zaman now gitu ya, kalau makan di resto, ngumpul ngobrol sama keluarga apa ngumpul sama handphone? Handphone ya, artinya udah mulai kurang yang namanya ruang untuk keluarga, ruang untuk ngobrol bersama keluarga, ya kan? Terus kalau misalkan kita matikan handphone, kita kan bisa lebih akrab lagi, bener gak? Dengan keluarga, ya kan? Kalau nggak salah waktu itu saya pernah ingat kesaksian Cidewi ya, yang waktu itu sempet yang ada yang sakit ya Cidewi ya, dimana keluarga jadi apa Cidewi? Jadi ngumpul, jadi ketawa, ngobrol bareng, ya kan? Sama halnya kita dengan Tuhan seperti itu. Di saat kita punya waktu untuk Tuhan, kita punya Sela untuk Tuhan, kita siapkan hati kita, itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Amin. Biarlah kita semakin mengenal Tuhan dengan waktu yang singkat, walaupun hanya dengan berhenti sejenak, berhenti sesaat, kita percaya bahwa kita dapat menyampaikan segala unek-uneknya kita, segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin, saudara? Ya, sama halnya seperti ini. Latihan olahraga itu baik untuk apa? Jasmani kita ya. Ya, tapi jangan lupa nih. Tubuh kita terdiri dari apa? Pertama apa? Tubuh, jiwa dan roh. Tubuh bisa dilatih dengan cara apa? Berolahraga ya. Contoh mungkin yang pada pernah fitness, benar nggak? Ya, badan kita tuh bisa dibentuk, ya kan? Dengan fitness, dengan main badminton, dengan main futsal segala macam ya. Nah di sini nih ada Koko Ben, ada Koko Michael ya. Nih juara-juaranya futsal juga nih kalau main jago-jago. Ya, nah, iya kan? Terus ada Koko Berto juga kiper jago ya.
Serius, jangan ketawa. Bola nggak bisa masuk kalau Roberto jago lo, main kiper seriusan, nggak bercanda, nggak ngeledek juga. Serius loh. Ya, kita lihat di sini. Ya. Kalau misalkan olahraga, itu kita bisa bentuk dengan yang namanya tubuh kita bisa dibentuk dengan olahraga. Ya. Baik kayak contohnya misalkan saya lah ya. Saya kan gemuk. Kalau saya pengen olahraga, pengen kurus, saya harus olahraganya jalan, ya kan? Karena kalau lari nggak bagus buat tulang, gitu ya. Nah, kalau jiwa kita itu kita bisa melakukan dengan yang namanya, kalau anak zaman sekarang bilangnya apa? Self healing ya, self healing atau apa vitamin C lah atau apa gitu ya. Nah, tapi itu semua hanya bersifat temporari atau sementara. Dia mau jalan-jalan, dia rekreasi bisa. Akan tetapi kan kalau kita menghadapi satu masalah, satu pergumulan, itu nggak akan hilang yang namanya kita, contoh misalkan, saya mau pergi ya ke Ancol, pulang dari Ancol masalah hilang, bisa nggak? Enggak lah, ya kita nggak bakal bisa, karena itu hanya sifatnya sementara, kita cuma buang pikiran kita sebentar, pas balik nolak gitu masalah, ya kan? Nah, tapi ada satu bagian yang penting lagi nih, yang dalam tubuh kita, yaitu roh kita. Roh kita itu perlu dilatih. Untuk apa? Melatih iman kita, untuk membangun pola pikir kita, untuk membuka mata hati dan hati kita agar kita melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita dan kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Ibaratnya kita dengan membangun roh kita itu seperti membangun pondasi, seperti bangun rumah. Kan di firman dibilang, bangunan yang pondasinya kuat dibangun di atas apa? Di atas apa? Batu karang, betul. Kalau dibangunnya di atas pasir gimana? Hancur. Sama seperti halnya dalam hidup kita. Kalau kita ke gereja, kita dengerin firman, akan tetapi firman itu ibaratnya seperti yang di perumpamaan penabur ya. Dimakan burung, artinya firmannya masuk nggak dalam hidup kita? Enggak. Kalau tiba-tiba ada badai pencobaan gimana? Goyanglah kita, bener nggak? Kita langsung kayaknya, kok Tuhan gini ya? Kok Tuhan gitu ya? Padahal Tuhan tuh nggak pernah sedetik pun meninggalkan kita, betul nggak? Ya, amin. Ya, kita lihat di sini. Dengan melatih roh kita, membuat kita akan semakin kuat dan nggak akan goyah jika ada angin ataupun badai cobaan datang kepada kita. Kita nggak akan roboh. Nah, bagaimana caranya kita melakukan sela dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita mau lihat. Wah, udah open duluan ya. Oke, next. Tahan dulu ya. Yang pertama kita lihat, kita mau mengistirahatkan diri kita dari kesibukan kita. Bagaimana caranya mengistirahatkan diri kita? Yang pertama kita berdiam di hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Kita mau baca ayatnya di Mazmur 84 ayat 10. Boleh ada yang tolong bacakan satu orang? Mazmur 84 ayat 10. Bentar. Ya, betul. Yang Cici Ana baca. Oke. Sebab lebih baik apa? Ya, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Ya, oke. Artinya apa? Kita lebih baik satu hari di pelatarannya Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdiam di hadirat Tuhan. Ya, kita mau datang kepada Tuhan seperti Daud, di mana Daud, lihat ayat yang tadi kita sudah baca, yang ayat 1-8 tadi. Bayangin, kalau kita ada masalah seperti Daud, kita diudak orang, kita mau dibunuh orang, apakah kita masih sempat tidur? Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sedang ada masalah, apakah kita bisa tidur dengan nyenyak? Enggak ya, pasti kepikiran ya. Akan tetapi kita mau belajar dari Daud, di mana dia benar-benar mengistirahatkan dirinya dia dan dia berserah kepada Tuhan. Artinya dia datang kepada Tuhan, dia berdiam di hadirat Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, dia menyediakan segala dirinya dia tuh, dia percaya sama Tuhan. Tuhan, saya serahin kepada Tuhan. Dia bisa tidur. Padahal sebenarnya dalam
kondisinya bahaya ya. Nah, biarlah kita semua kita mau belajar. Kita mau menyediakan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk apa? Ya untuk berdoa, untuk ucapan syukur kita. Mungkin kita sibuk, akan tetapi apakah iya kita enggak ada waktu minimal 1 minggu 2 jam aja buat Tuhan? Atau mungkin kita punya waktu pribadi dengan Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Apakah waktu kita 24 jam buat Tuhan, kita nggak punya waktu sedikit pun untuk Tuhan? Contoh ya, tahu binaraga? Tahu yang orang fitness? Yang badannya gede-gede? Tahu nggak? Iya, iya. Ya itu kurang lebih seperti binaraga ya. Iya, cuman udah lama nggak fitness. Maaf ya bercanda. Oke, jadi kita lanjut. Jadi gini, binaraga kalau badannya dia kan gede ya, dia latihan misalkan setiap seminggu gitu ya. Coba perhatikan, apakah dia untuk memperoleh badan yang besar, dia setiap hari dia harus melakukan atau enggak? Melakukan atau enggak? Ya, betul, dia enggak melakukan setiap hari karena otot manusia itu, contoh di saat dia lagi melatih lengan, dia akan latihan 1 harian, 2 harian, tapi nanti dia dijeda 1 hari, dia harus istirahat agar ototnya terbentuk menjadi otot gitu ya, menjadi seperti apa yang diharapkan. Nah, sama seperti kita, di saat kita bekerja, mungkin kita ingin mengumpulkan untuk hal ekonomi gitu ya. Kita percaya berkat kita datangnya di mana, Bapak Ibu Saudara? Berkat datangnya dari Tuhan. Di Amsal dibilang apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Artinya kalau kita kerja, jangan lupa Bapa yang kita sembah, Bapa yang kaya, amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, amin. Bunga bakung di padang Tuhan pelihara, burung pipit di udara di Tuhan pelihara, benar nggak? Terlebih kita anak-anak kesayangannya Tuhan, masa kita nggak dipelihara sama Tuhan? Ya enggak, kita bisa sampai saat ini ada, udah pada makan semua kan? Belum, wah, toh. Semua jangan lupa cari Berto. Enggak cari Berto aja maksudnya, nggak ngapa-ngapain ya. Ya. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu memelihara kita semua, amin. Untuk itu janganlah kita meninggalkan Tuhan, kita mau berdiam di hadirat Tuhan, kita mau datang cari Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita mau buka Matius 6 ayat 34. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita mau buka Matius 6 ayat 34. Bukan Matius. Oh sorry, saya salah ketik. Maaf ya. Matius 6 ayat 34 ya. Itu saya salah ketik, harusnya T jadinya Z. Ya maaf, typo. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya namanya rocker manusia ya. Ya, amin. Terima kasih Pak Berto. Kita lihat, saat kita datang kepada Tuhan, janganlah kita khawatir. Karena di situ dibilang apa? Kesusahan sehari untuk sehari. Nah, bagian kita tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kita, amin. Untuk itu kita belajar seperti Daud, di mana dia saat dia berdoa, dia serahkan sungguh-sungguh. Tuhan, saya serahin masalah saya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, amin. Buktinya Daud selamat gak? Selamat kan? Gak mati dari Absalom. Oke, next. Kita mau lihat lagi, poin yang ketiga, di saat kita mengistirahatkan diri kita dari kesibukan kita mau belajar dari 1 Korintus 10 ayat 13. Ada yang bisa bacakan? Iya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Thank you. Oke, makasih. Ya, kita lihat bahwa ada kekuatan di dalam Tuhan, amin. Ya, kita lihat pencobaan yang kita alami tidak melebihi apa? Kekuatan kita. Artinya bagian kita satu lagi, kita mau percaya sama Tuhan bahwa dalam setiap pencobaan yang kita alami, apapun halnya itu, entah sakit penyakit, entah pekerjaan, atau entah mungkin anak muda lagi jodoh mikirnya ya kan,
atau mungkin ada yang mikirin hal yang lainnya gitu ya. Kita percaya bahwa apapun hal yang kita alami, Tuhan enggak akan mencobai melebihi kekuatan kita. Kita percaya artinya dalam setiap hidup kita itu ada kekuatan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Ya, kita lihat kalau Tuhan yang kita sembah sanggup menjawab dan melewati kita, memampukan kita melewati setiap masalah yang sudah kita lewati. Masa iya Tuhan gak mampu menolong kita jika di depan kita ada pergumulan? Amin. Ya, itu poin yang pertama. Kita mengistirahatkan diri kita dari kesibukan kita. Nah, yang kedua, kita mau mengistirahatkan iman kita. Maksudnya apa sih mengistirahatkan iman kita? Ya, Bapak Ibu Saudara, di saat kita datang kepada Tuhan, di saat kita ada pergumulan sama Tuhan, kita mau saling sharing aja ya. Saya nggak nunjuk orang, saya nggak nunjuk orang, pokoknya nggak ngejudge orang gitu. Tapi biasanya kalau kita, termasuk diri saya juga sih, kalau kita lagi ada masalah, kita kalau doa sama Tuhan ibaratnya kenceng nggak? Keras gak? Kenceng ya? Tuhan, di mana Tuhan? Bener gak? Ya kan? Tuhan kok begini Tuhan? Tuhan kok begitu Tuhan? Bener gak? Kenapa harus terjadi gitu biasa gitu ya? Bener gak sih? Ya kan? Kadang-kadang Tuhan kok kenapa saya harus ibaratnya tertimpa masalah ini, tertimpa masalah itu. Di saat kita berdoa kita kenceng, betul gak? Ya, padahal ada satu fase yang harus kita, ini adalah salah satu ibaratnya apa ya, step berikutnya gitu setelah berdoa. Di saat kita berdoa kita bilang apa saudara? Amin. Ya kan? Di saat kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong gini-gini. Amin. Nah, inilah fungsi kita mengistirahatkan iman kita. Dalam arti apa? Dimana kita saat kita berdoa, apakah kita benar-benar sungguh dengan iman kita, kita percaya sepenuhnya? Doa boleh keras, betul ya? Itu balik ke pribadi sendiri, mau di kamar yang penting jangan di jalanan ya. Kan di Amsal juga dibilang kan, gak boleh doanya sambil berteriak-teriak di tengah jalan gitu ya, atau di luar gitu ya supaya dilihat orang. Tapi kalau kita di kamar sendiri it's okay, kita mau nangis di hadapan Tuhan it's okay, gak apa-apa. Nah kita lihat mengistirahatkan iman kita, yaitu fase dimana di saat kita bilang Tuhan tolong hidup saya, Tuhan tolong sertai saya, amin. Nah apakah di saat kita bilang amin, kita melakukan itu dengan sepenuh hati kita, dengan iman kita kepada Tuhan. Bahwa kita yakin Tuhan akan jawab, benar gak? Kadang-kadang kan pas udah amin, tiba-tiba besok mikir, Tuhan jawab gak ya? Tuhan tolong gak ya? Benar gak? Ya, benar apa betul Bapak Ibu Saudara? Ya, nah untuk itu kita mau belajar, mengistirahatkan iman kita dengan bagaimana? Kita buka Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Boleh saya minta tolong dengan anak cute yang bacain? Oke, Ibet udah ngeliat, kayaknya udah siap tuh. Iya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Oke, amin. Thank you, Bet. Ya, artinya dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 udah dibilang, janganlah bimbang, jangan khawatir akan apapun juga. Nyatakan dalam apa? Dalam doa dan permohonan. Ya, kita lihat. Kitab Filipi ini adalah merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau kita lagi dalam hal ada masalah, apakah kita masih sempat-sempatnya bikin surat kayak Paulus begini? Cerita, berbagi cerita gitu, membagikan kabar baik. Paulus menulis surat Filipi itu saat dia ada dalam penjara. Akan tetapi di sini dibilang, jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam apa? Doa dan permohonan. Kita lihat ternyata mau dalam penjara ataupun bagaimana, yang namanya pekerjaan Tuhan, yang namanya kuasa Tuhan gak akan terbatas, amin. Kita percaya, dimana kita dengan iman kita pun kita mau belajar seperti Paulus dan juga Daud. Dimana kita mau jangan bimbang. Di saat kita datang sama Tuhan, di saat kita masuki selanya kita kepada Tuhan, di saat kita minta sama Tuhan, jangan pernah kita bimbang. Ya,
kita percaya bahwa di saat kita berdoa itu bukan hanya seperti doa yang keras dan kencang aja seperti yang tadi ya kan, tapi di mana sejauh mana kita percaya dengan Tuhan. Apakah di saat yang tadi kita bilang amin, apakah kita sudah benar-benar menyerahkannya kepada Tuhan? Kita benar-benar berserah sama Tuhan. Kita mau lihat, apakah kita benar-benar percaya Tuhan, saya berserah sama Tuhan, di dalam nama Yesus saya serahkan. Apakah kita seperti itu langsung kita percaya, atau masih mendua hati? Karena Tuhan paling gak demen orang yang mendua hati. Karena orang yang mendua hati gak akan tenang dalam hidupnya. Kita mau baca di Yakobus 1 ayat 6-8. Oke, kita lihat, apa yang ditulis di dalam Yakobus? Yakobus 1, 6-8. Oke, Niko mau bacain boleh? Ya, Yakobus 1 ayat 6-8. Ayat 6-8. Ya, makasih Niko. Kita lihat di mana orang yang mendua hati nggak akan tenang dalam hidupnya. Artinya di saat kita datang kepada Tuhan, kita jangan hati kita tuh seperti jalan yang bercabang. Di mana seperti kita, aduh, lihat kiri pak kanan ya. Artinya kalau kita udah datang sama Tuhan, kita lihat arah kita ke Tuhan, udah kita yakin sepenuhnya sama Tuhan. Bahwa Tuhan turut menyertai kita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita. Untuk itu kita mau mengistirahatkan iman kita di mana kita mau belajar. Jangan khawatir, jangan bimbang. Kita mau datang sama Tuhan. Tentang hal iman, poin yang kedua adalah kita mau belajar sungguh-sungguh lagi, di mana kita mau belajar beriman kepada Tuhan sepenuhnya. Kita, Bapak Ibu Saudara, ingat gak tentang seorang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus, di mana hambanya sakit? Apa yang perwira itu bilang? Cukup katakan apa? Sepatah kata aja, sembuh. Percaya gak dia? Percaya. Nah, ini satu hal yang menarik, di mana di firman Tuhan, dalam Lukas 7 ayat 6-9, perwira itu bilang, cukup Tuhan bilang, hambaku sembuh, maka saya percaya dia akan sembuh. Bayangin seorang perwira yang memimpin 200 orang, dia bilang kayak gitu. Artinya apa? Dia percaya bahwa kuasa Tuhan benar-benar nyata, amin. Sampai Tuhan bilang, belum pernah aku menemukan iman sebesar ini dari orang apa? Orang apa? Coba kita buka Lukas 7 ayat 6-9 coba. Siapa Cidewi membaca boleh? Amin. Oke, thank you Cidewi. Ya, kita lihat
keyakinan perwira itu. Dimana kalau yang namanya perwira biasanya apa yang dia perintahkan kepada anak buahnya, pasti anak buahnya melakukan, betul? Nah, tapi kita lihat satu hal lagi. Dia merupakan perwira, akan tetapi dia percaya kepada Tuhan. Padahal kan bukan atasannya ya. Tapi dia bilang, Tuhan cukup katakan sembuh. Maka saya percaya hamba saya akan sembuh. Di akhir yang ayat yang tadi, yang ke-10, kita lihat hambanya menjadi apa? Sembuh gak? Sembuh. Artinya apa? Kita belajar. Kita mau belajar seperti perwira ini juga. Bahwa kita beriman kepada Tuhan. Bahwa kita yakin, kita sepenuhnya yakin. Kita percaya bahwa dengan beriman kepada Tuhan, apapun yang kita doakan, Tuhan akan mendengar setiap seruan doa kita, amin. Ya, sebab kita percaya iman itu adalah dasar dari segala apa? Sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, amin. Biarlah kita percaya iman kita selalu bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Oke, yang ketiga, caranya bagaimana supaya kita dapat melakukan sela? Yang ketiga adalah kita mau datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati dan diri kita. Kita minta pengampunan kepada Tuhan. Kita mau buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. Iya, oke Cici-Ana. Boleh nggak apa-apa? Yes, amin. Thank you Ciana. Ya, kita lihat di saat kita mau datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati dan diri kita. Kita sebenarnya bukan siapa-siapa di mata Tuhan, betul nggak? Ya kan? Seperti yang dibilang, di mana kita diciptakan dari apa? Debu dan tanah. Akan tetapi Tuhan tuh benar-benar membuat kita spesial di mata Tuhan. Karena kita selain dari debu dan tanah, kita diciptakan serupa dan segambar dengan apa? Dengan Allah. Artinya kita harus berbangga bahwa hidup kita itu berharga di mata Tuhan, kita tuh spesial di mata Tuhan. Untuk itu Tuhan tuh udah mengasihi kita dengan luar biasa, bahkan sampai dia rela mengorbankan dirinya di mana? Kayu salib. Ngomong kasarnya ya, hari gini emang ada teman yang mau bantuin kita seperti gitu. Rela ngorbanin dirinya nih di kayu salib, buat lu deh, gua rela nih di salib, mau nggak? Hah? Nggak ada. Hari gini, ya kan? Tapi kita lihat, kita punya Tuhan yang luar biasa, di mana dia mau turun ke dunia, menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan hidup siapa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka itu kita harus belajar di mana Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Untuk itu kita mau mengasihi Tuhan. Di mana kita mau belajar pada hari ini, kita mau belajar memberikan sela, melakukan sela untuk Tuhan. Ya, pertama tadi minta pengampunan kepada Tuhan. Yang kedua adalah tetap rendahkan hati dan jangan sombong. Ya, kita mau lihat di Efesus 2 ayat 8. Ada yang bisa bacakan? Satu orang? Oh, Angel kayaknya udah ready, boleh. Ya, thank you Angel. Efesus 2 ayat 8. 8. Ya, itu bukan hasil usahamu tetapi apa? Pemberian Allah, artinya hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Untuk itu kita mau belajar satu sama lain, baik saya sendiri, saya juga kadang-kadang suka nanya istri saya, kadang-kadang saya suka sharing, kita suka ngobrol. Jangan sampai hidup saya tuh maksudnya jadi batu sandungan. Kenapa? Karena saya paling nggak mau tuh kayak ibaratnya, karena saya pernah ngedengar orang kantor seperti gini ngomong. Dia sih nggak nunjuk ke saya ya, tapi dia cerita ke temannya, dia bilang gini, dia itu temannya punya teman Katolik, maaf ya. Nah, dia bilang, ini orang tuh rajin ke gereja, tapi bahasanya tuh kasar, toksik gitu. Jadi sampai kayak ngegosipin orang, toksik segala macam. Nah, janganlah kita menjadi seperti orang yang membuat orang tuh menjadi sakit hatinya, kecewa hatinya. Dimana kita mau belajar untuk selalu rendah hati, kita nggak boleh hidup kita tuh menjadi batu sandungan buat orang lain.
Kalau misalkan kita ada kesalahan seperti itu, minta ampun sama Tuhan. Kita percaya Bapa di surga mengampuni kita semua, amin. Tapi jangan pernah kita mengulanginya lagi. Ingat contoh seorang wanita yang melakukan apa? Yang mau dirajam. Yang wanita yang dirajam batu, ingat gak? Tuhan Yesus bilang apa? Ya, siapa yang gak pernah melakukan dosa, boleh ambil batu pertama kali timpuk wanita itu. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang melakukan, yang nyambit duluan gitu? Enggak ada. Artinya apa? Ya nobody's perfect gitu ya. Semua pasti pernah melakukan dosa. Akan tetapi, apakah kita mau melakukan yang namanya meminta ampun kepada Tuhan? Sebaliknya, apakah jika kita melakukan hal yang salah, apakah kita mau mengampuni orang itu? Apakah kita mau mengampuni saudara, teman kita, atau mungkin bahkan saudara kita, atau siapapun halnya itu? Hendaklah kita mau belajar pada sore hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati dan diri kita. Kita mau minta pengampunan sama Tuhan. Kita mau tetap merendahkan hati kita dan gak boleh sombong. Karena apa yang kita terima itu semua adalah dari siapa? Pemberian Allah. Pemberiannya secara cuma-cuma. Artinya kita gak boleh sombong tuh. Apa yang kita punya ini, oh ini karena kuat gagah hebat kita, oh no. Semua dari siapa? Tuhan. Untuk itu kita mau belajar. Biarlah pada sore hari ini kita mau belajar tentang Selah. Artinya ada waktunya kita untuk berdiam, ada waktunya kita untuk berhenti sejenak. Ada waktunya untuk kita pause hidup kita, di mana kita mau belajar. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang ucap syukur sama Tuhan. Kita mau datang minta ampun sama Tuhan. Bahkan kita juga mau belajar untuk saling mengampuni jika kita melakukan kesalahan atau ada orang yang membuat kesalahan kepada kita. Ya, biarlah kita mau tetap maju di dalam Tuhan. Ya, kita mau baca di Mazmur 3 ayat 9 sebagai ayat penutup. Ya. Oke, ada yang bisa bacakan satu orang? Ya, oke. Oke, dari Tuhan datang pertolonganku. Ya, betul gak? Pertolongan kita datangnya dari siapa? Dari Tuhan, ya. Untuk itu kita janganlah kita melupakan Tuhan. Janganlah kita meninggalkan Tuhan. Marilah kita mau datang kepada Tuhan. Karena pertolongan kita datangnya hanyalah dari Tuhan. Untuk itu tetaplah setia dan taat kepada Tuhan dan maju terus di dalam Tuhan. Amin. Sekian renungan firman pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum saya tutup, saya undang tim musik Wild Singer. Kita mau naikkan pujian tenang. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita mau masuk merasakan tenang dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan curahan kuasa Roh Kudus. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri. Kita percaya kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, amin. Kita percaya walaupun kita melewati lembah yang kelam, Bapa kita di surga gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Biarlah di dalamnya kita mau beroleh satu ketenangan, satu rasa yakin penuh dengan damai sejahtera bahwa kita dapat melewati badai dalam hidup kita. Kita percaya, kita mau berserah, kita mau bersandar di dalam Yesus. Selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku.
lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi kita dengan pujian ini dari awal. Lewat lembah kelam. Terima kasih Tuhan. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Musik yang memuji Tuhan. Saya undang jemaat yang menyanyikan. Saya minta jemaat yang menyanyikan refnya saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau merasakan Tuhan curahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Kau lawat Tuhan setiap hati kami Tuhan. Keluarga besar Gesia Penyuluh Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Kau pulihkan hati kami. Haleluya. Saya minta musik yang memuji Tuhan. Terima kasih. Musik memainkan refnya saja. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, dalam 2-3 menit ke depan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau merasakan curahan kuasa Tuhan. Mari kita naikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau belajar Tuhan. Kami mau melakukan sela dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami minta Tuhan hikmat daripada Roh Kudus Tuhan. Pimpinan Roh Kudus Tuhan masuk ke dalam hati kami Tuhan. Memimpin dan memulihkan dan menyembuhkan jiwa kami. Sehingga kami juga Tuhan dapat melewati hari lepas hari Tuhan bersama pimpinan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan refnya sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
hadirat-Mu Tuhan, Kau jamah penuhi kami Tuhan. Kau lawat setiap hati kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus menyertai setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terbatas. Dalam nama Yesus kami beroleh kesembuhan. Di dalam Yesus Tuhan kami beroleh jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kita mau katakan mengalir. Terima kasih Bapa. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Ku kan tenang bersamamu Bapa. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman pada sore hari ini. Biarlah kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang tetap mengambil waktu kami buat Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, apapun yang Tuhan mau katakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab setiap doa kami indah pada waktunya. Bukan secepat-cepatnya, tetapi setepat-tepatnya. Tetapi Tuhan menginginkan untuk kami sela, untuk kami berhenti sejenak, untuk kami mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih semuanya, saya persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya persilakan untuk bagi yang bertugas. Semuanya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas ibadah ini. Tuhan, sebentar kami ingin persembahan Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila lo Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Saya untuk undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bilang mau menari buat Tuhan. Ku kan menari seperti ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertidak menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, sekali lagi ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertidak menari, ku kan menari, amin, ku kan menari, ku kan menari. Tidak kan menari, ku kan menari seperti ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Saya percaya bahwa ada sukacita pada sore hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan kita. Percaya apapun yang kita tabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan mungkin kita akan mendengarkan pengumuman, nanti saya minta Saudari Angel. Ya, shalom semuanya. Saya akan bagikan pengumuman pada minggu hari ini. Di jadwal ibadah GSJ Penyuluh, Senin jam 6 sore kita ada kaum wanita. Kami mengundang untuk para wanita untuk bisa menghadiri di gereja Senin jam 6 sore.
Di hari Rabu jam 7 malam ada ibadah doa. Ini untuk semuanya, bukan hanya untuk senior-senior, tapi kita juga mengundang untuk anak-anak youth bisa hadir di hari Rabu untuk kita ibadah doa. Dan di hari Kamis setengah 8 malam ada kaum pria. Kalau untuk hari Senin itu untuk para wanita, untuk Kamis kita mengundang untuk para pria-pria untuk bisa menghadiri kaum pria. Hari Sabtu jam 4 sore ada ibadah youth. Ya, untuk anak-anak youth bisa mengundang untuk teman-temannya untuk kita bisa hadir bersama-sama di hari Sabtu. Di hari Minggu jam 2 siang ada sekolah minggu untuk ibu-ibu bapak-bapak yang mempunyai anak kecil atau keponakan bisa bareng kita join untuk kita bisa mengenalkan anak-anak kita siapa itu Tuhan kita. Dan di hari Minggu jam 4:30 sore kita ada ibadah umum seperti ibadah sekarang. Ya, ini adalah nomor rekening atas nama GSJ Penyuluh di 00230999087. Ini untuk operasional gereja seperti persembahan atau tantangan iman. Dan di 00230989978 ini untuk perpuluhan. Ya, ini adalah QR barcode. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua udah tahu kalau misalnya kita ada kerjasama dengan BCA seperti OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay dan lainnya. Tinggal di scan aja, ketik nominalnya, nanti masuk ke nomor rekening yang persembahan. Ya, walaupun kita sudah mulai onsite, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M, menjaga jarak, membatasi mobilitas, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Ya, ini adalah cara scan barcode di Peduli Lindungi. Tinggal mungkin kalau ada yang belum ada Peduli Lindungi, tinggal download aja Peduli Lindungi di Play Store. Nanti masuknya itu dengan email atau nomor telepon yang terdaftar waktu kita vaksin. Kalau nanti tinggal di scan aja, nanti kalau hijau kita persilakan masuk, kalau kuning verifikasi ulang, kalau hitam mohon maaf kita tidak biarkan masuk. Ada lagi? Oke, saya mengingatkan untuk ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman, untuk Kokiki sudah men-share form keluarga from Google. Ya, yang belum ngumpulin bisa langsung diisi formnya, nanti kumpulnya ke Kokiki ya. Oh, diklik aja, diklik aja nanti langsung diisi. Oke, ada lagi? Formnya nanti kumpulnya ke Kokiki ya. Oh iya, di depan itu kita ada kotak ya, itu adalah untuk dana pembangunan gereja ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang terbuka hatinya, seberapapun kita ingin kasih, kita nggak memandang, tapi kita ada kotak, kalau misalnya tergerak hatinya tinggal masukin aja duitnya, yaitu untuk dana pembangunan gereja kita. Ada lagi kalau Charlie? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Kak Yani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Angel. Ada yang lupa, Angel? Selamat bergabung kembali, Michael. Yeay! Iya. Saya juga, maaf mungkin karena saya orang baru, mungkin ada orang baru yang baru bergabung. Siapa namanya? Benny. Benny ya, oh ya. Karena saya orang baru, saya juga kenal ya. Ya, selamat bergabung ya semuanya ya. Yuk bersama-sama bertumbuh, bersama-sama melayani di tempat ini. Jika belum punya gereja yang tetaplah di sini. Bersama bertumbuh, berakar dan apa tadi itu? Bertumbuh, berakar dan bertindak dan bermultiplikasi ya. Bersama-sama di tempat ini yang punya talenta bisa melayani. Oke, karena Tuhan mau pakai kita yang siap dan setia dan terbuka untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Kami sangat senang. Karena ke Michael, dulu saya sempat salah antara Michael dan Marcel yang mana, saya kadang kebalik-balik, saya nggak tahu. Ternyata karena udah keseringan jumpa, oh saya tahu ini Marcel, namanya satu Michael gitu ya. Ya, selamat bergabung ya, dengan sangat-sangat senang. Kita semua, kita senang ya, jemaat Tuhan ya. Yuk sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, saya undang kembali untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita mau katakan Allah, kita Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. Amin, haleluya. Haleluya. El Shaddai,
kepada Elsa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Elsa dai, berkatnya Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah pimpin Tuhan jalannya ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan dengan baik Bapak. Kiranya Tuhan Kau selalu menyertai memberkati Tuhan setiap segenap keluarga besar Gesja Penyuluh Tuhan. Baik yang hadir Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan. Biarlah Kau berkati Tuhan dalam hidupnya, Kau berkati dalam pekerjaan, Kau berkati dalam pendidikan, segala usahanya Tuhan. Apapun Tuhan yang dikerjakannya Tuhan, Kau buat berhasil Bapak. Kami percaya Tuhan. Mungkin di antara kami juga Tuhan, mungkin sedang ada yang datang dengan kondisi yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Saat kami pulang Tuhan dari rumah-Mu, kami beroleh kesembuhan Tuhan. Mungkin di antara kami sedang ada menghadapi pergumulan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap segenap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, dapat menjadi penyembahan dan pujian yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, itu adalah sebagai ucapan syukur kami, rasa terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, segenap keluarga besar Gesja Penyuluh Tuhan. Sehingga kami Tuhan tetap semakin setia di dalam Tuhan, tetap taat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terbatas Tuhan. Doa kami pun tidak pernah Tuhan Engkau tidak jawab Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab segala sesuatunya tepat dan indah pada waktunya ya Bapak. Kami percaya Tuhan, asalkan kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau melakukan sela dalam hidup kami Tuhan. Di saat kami mau berhenti sejenak dalam aktivitas kami, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersandar kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jarak antara kami Tuhan dengan Engkau ya Bapa hanya sebatas sejauh doa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Sebab bukan tangan Tuhan yang kurang panjang Tuhan untuk menjangkau kami Tuhan. Ataupun juga bukan terlalu pelan suara doa kami Tuhan untuk Engkau dengar ya Bapa. Mungkin karena kami saking sibuk juga Tuhan, kami tidak dapat datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tetapi biarlah kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, merendahkan diri kami, merendahkan hati kami Tuhan. Biarlah kami mau selalu setia kepadamu Tuhan. Kami mau selalu bersandar Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa berdaulat dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya kuasa Tuhan tidak pernah berubah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari lepas hari Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menuntun setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau selalu berserah dan bersandar hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa Tuhan untuk menjadi berkat bagi sekeliling sekitar kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kau pulihkan bangsa ini Tuhan dari keadaan ekonomi, sosial, politik, budaya dan segala macamnya Tuhan. Sehingga dari Sabang sampai Merauke selalu aman dari gangguan Tuhan segala orang-orang yang jahat ataupun provokator segala macamnya Bapak. Kau berkati juga Tuhan agar lingkungan sekitar Badila Gang Ibrahim ini Tuhan selalu aman dalam penyertaan Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan sehingga pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan di tempat ini. Pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan bagi sekeliling sekitar kami Bapak. Sehingga bagi mereka yang belum mengenal Tuhan dapat menerima Tuhan dan mengenal Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Kami percaya Bapak, bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil Tuhan. Kiranya hidup kami Tuhan dapat dipakai dengan luar biasa untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bukan siapa-siapa ya Bapak. Tetapi di saat kami bersandar dan kami bilang mau, maka kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan, kami akan pulang Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain. Kau tutup bungkuskan kami dengan urapan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga kami semua bisa dapat sampai tujuan dengan selamat. Pulang kembali ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Bapak. Dan kami semua juga Tuhan bisa dapat kembali di ibadah yang akan mendatang Tuhan. Begitu pula juga dengan teman-teman kami Tuhan, di mana mungkin ada yang sebagian akan liburan,
Biarlah Kau tutup bungkuskan dengan urapan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga juga bisa dapat sampai tujuan dengan selamat, pulang kembali ke rumah dengan selamat, dan bergabung kembali di ibadah mendatang bersama kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar sebelum kami akan pulang Tuhan, kami akan terima berkat dari tahta Allah Bapa. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat dari tahta Allah Bapa. Haleluya Tuhan. Kiranya Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan selalu tercurah atas kami Tuhan. Kuasa anugerah-Mu Tuhan, di mana dari berkat tahta Allah Bapa selalu tercurah atas kami Tuhan. Kau berkati kami dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam setiap usaha Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Kau buatnya berhasil Tuhan. Sehingga juga Tuhan, Kau membawa hidup kami Tuhan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang sebentar kami akan terima berkat dari tahta Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah dan pulanglah bersama berkat dari tahta Allah Bapa. Hamba materaikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya, amin. Selamat malam semuanya, Tuhan berkati.